Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salimin an abihi anna wailana bani salamata aslam walahu ashrun niswatin fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatakhayyaru minhunna arba'an. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wa Hakim wa a'allahul Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Hulaimah bin Salamah masuk Islam dan memiliki 20 istri yang semuanya masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi bersabda, menyuruh Hulaimah untuk memilih 4 istri dari mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Maklul menurut Bukhari, Abu Zur'ah dan Hatim. Hadis tentang kewajiban suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibn Muawiyah an abihi qalat ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alaihi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza aksaita wa la tadribal wajha wa la tuqabbih wa la tahjur ila fil baiti. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ala qal Bukhari ba'dah wa syahahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya, ia bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban kepada istrinya? Beliau bersabda, engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian dia apabila engkau berpakaian, dan janganlah memukul mukanya, dan janganlah menjelekkan dia, dan janganlah engkau jauhi dia kecuali di dalam rumah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Bukhari mentaklid kepada hadisnya, mentaklid sahihnya yang disahkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Ayat tentang zihar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna rajulan zaharan minni imraatihi summa waqa 'alaiha sa'alta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala inni waqatu 'alaiha qabla an ukaffira qala fala taqrabha hatta taf'ala amarakallah. Rawahu arba'atu wa syahahahu Tirmidzi wa rajahan Nasa'i irsalah wa rawahu al-Bazzar min wajhi akhar an ibni Abbasin wa zada bihi kafir wa la ta'ud. Dan dari dia bahwa ada seorang mengucapkan zihar kepada istrinya, kemudian ia bercampur kepada istrinya, ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan berkata, sesungguhnya aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafaroh. Beliau bersabda, jangan mendekatinya sebelum kau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Riwayat Imam 4, hadis sahih menurut Tirmidzi dan Mursal, dan menurut Tarjih Nasai dan Al-Bazzar meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ditambah di dalamnya, bayarlah kafarat dan janganlah kau ulangi. An Ibni Umar qala sa'ala fulahun faqala ya Rasulullah hara'aita anna wajadda ahadunna imra'atahu ala fahisatin kaifa yasna' in takallama bi amrin azimin wa in sakata ala misli zalika falam yujibhu walamma anna ba'da zalika atahu faqala innalladzi sa'altuka anhu qadibtu litubihi fa anzalallahu al-ayati fi suratin nuri fala ahunna alaihi wa fa'atatu wa dzakarahu fa akhbarahu anna adaba dunya akhwanu min adabil akhirah qala la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha summa da'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawa'adaha kadzalika qalat la walladzi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzibun fawaddaka birrujuli fasahida arba'ata syahadati billahi summa bimar'ati summa faraqo bainahuma rawahu Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, si fulan bertanya, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami mendapati istri dalam satu kejahatan, apa yang harus diperbuat? Jika ia menceritakan, berarti ia setelah menceritakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam, berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Namun beliau tidak menjawab. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat dan surah An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat tersebut kepadanya, memberinya nasihat, mengingatkannya, dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Orang itu berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusku dalam kebenaran dan tidak bohong. Dan kemudian dan beliau memanggil istrinya dan menasihatinya dunia, demi Allah, dia telah mengutusmu, telah menfitnah dia suaminya, betul-betul berbohong. Lalu beliau memerintahkan laki-laki itu bersumpah dan menyuruh istrinya bersumpah kepada
seperti suaminya, kemudian menceraikan. Diriwayatkan oleh Muslim.